Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabira Bani dari kelas C, NPM 1821788. Nah, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas media pembelajaran geografi. Nah, di sini saya akan membawakan salah satu materi dari kelas 10 SMA atau MA. Nah, materinya yaitu wilayah, sebaran, rawan bencana, dan lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana serta peran masyarakat dalam penanggulangan bencana. Nah, lalu ada pengertian bencana alam. Bencana alam adalah sebuah peristiwa yang disebabkan oleh alam. Lalu ada juga pengertian dari wilayah rawan bencana. Wilayah rawan bencana yaitu suatu wilayah atau kawasan yang rawan bencana yang disebabkan oleh faktor alami ataupun non-alami. Lalu ada potensi bencana dan penyebabnya di Indonesia. Nah, potensi bencana ada dua. Yang pertama, bahaya utama dan bahaya ikutan. Bahaya utama yaitu Indonesia berada pada zona yang rawan bencana, sehingga bahaya utamanya yaitu bencana alam tersebut. Yang kedua yaitu bahaya ikutan. Bahaya ikutan itu dapat dilihat dari beberapa indikator seperti likuifaksi, persentase bangunan yang terbuat dari kayu, kepadatan bangunan, dan kepadatan penduduk. Sehingga potensi ini sangat tinggi terutama di daerah perkotaan. Lalu ada penyebab dari rawan bencana di Indonesia. Yang pertama geografis. Kenapa geografis? Karena Indonesia ini diapit oleh dua samudra. Yang pertama Samudra Hindia dan yang kedua Samudra Pasifik. Yang selanjutnya ada penyebabnya yaitu karena geologis. Kenapa karena geologis? Karena Indonesia juga terletak pada pertemuan tiga lempeng. Yang pertama lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Dan yang terakhir yaitu relief. Nah, perbedaan relief di Indonesia juga ini dapat mempengaruhi rawannya bencana di Indonesia. Nah, lalu ada wilayah sebaran bencana di Indonesia. Nah, di sini ada peta persebaran wilayah rawan bencana. Nah, hampir seluruh Indonesia ini rawan bencana. Kenapa seperti itu? Karena penyebab tadi. Dan Indonesia juga berada pada wilayah Ring of Fire. Kenapa disebut Ring of Fire? Karena di Indonesia itu banyak gunung-gunung api yang aktif gitu. Nah, bencana yang terjadi di Indonesia ini mulai dari banjir, gempa bumi, kebakaran hutan, gunung meletus, dan lain sebagainya. Nah, dapat kita lihat juga ya di sini hampir seluruhnya itu mempunyai hampir semuanya itu wilayahnya rawan bencana. Namun yang sangat rawan itu berada di Banda Aceh sampai ke Nusa Tenggara Barat. Nah, di sana terbentang gunung-gunung berapi yang aktif sehingga sering terjadinya gunung meletus dan sering terjadinya juga gempa bumi yang disebabkan oleh gunung meletus. Sehingga Indonesia ini tercatat kebanyakan bencananya yaitu bencana gunung meletus. Lalu ada setelah karena Indonesia ini berada di wilayah rawan bencana, maka harus diadakannya mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
tertera pada pasal 1 ayat 6 PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah, adapun tujuan mitigasi bencana yaitu yang pertama, mengurangi resiko yang disebabkan oleh bencana. Yang kedua, memberikan pemahaman yang mendasar. Yang ketiga, sebagai landasan pembangunan. Nah, jadi perlu diadakannya mitigasi bencana ini yaitu untuk mengurangi resiko dan kita dapat mengetahui gitu. Misalnya mitigasi bencana gunung meletus. Nah, kita harus tahu gitu dasar-dasar yang harus kita lakukan jika terjadi gunung meletus dan juga misalnya adanya jika terjadi gempa bumi. Nah, kita juga harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika gempa bumi itu terjadi. Misalnya, jika kita berada di ruangan yang bertingkat, nah kita tidak mungkin mencari wilayah yang aman karena kita berada di lantai atas. Nah, kita mungkin dari mitigasi bencana tersebut kita dapat mengetahui hal apa yang harus kita lakukan jika terjadi dan jika kita berada di ruangan di lantai atas tersebut. Nah, adapun lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana serta pentingnya peran masyarakat dalam menanggulangi bencana. Nah, lembaga yang berpartisipasi ini dalam penanggulangan bencana yaitu BNPB, Badan Penanggulangan Bencana. Nah, jika ada bencana, BNPB ini akan terjun langsung gitu, seperti mengevakuasi korban gitu. Terus BPBD juga sama seperti BNPB. Lalu PVMPG yaitu yang memantau gitu vulkanologi gunung berapi. Terus PMI, Palang Merah Indonesia. Nah, ini juga berperan gitu dalam mitigasi bencana. Kalau misalnya ada yang dievakuasi gitu, PMI harus siap sedia karena di sini adanya misalnya obat-obatan karena di sini PMI ini lebih cenderungnya kepada kesehatannya. Lalu ada Basarnas. Basarnas juga sama seperti BPBD. Lalu peran masyarakatnya dalam menanggulangi bencana yaitu peran masyarakat itu sangat penting karena masyarakat juga harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan jika terjadinya bencana. Jika masyarakat tidak berperan dalam menanggulangi bencana ini, maka mereka tidak akan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Gitu. Kalau misalnya jika ada dilakukannya simulasi mitigasi bencana. Nah, simulasi ini sangat penting gitu diterapkan kepada masyarakat. Nah, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan banyak kata-kata yang kurang tepat dan penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.